Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emreza Satya Nugraha dari kelompok 5 dengan NPM 22150611087. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan eh, di materi pada modul 1 Python Essential 1 pada sub 1.1. Baiklah, kita akan langsung ke dalam materinya. Eh, apa sih itu bahasa Python? Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang didesain untuk mudah dibaca dan dipahami. Bahasa pemrograman ini sering digunakan untuk pengembangan web, pemrosesan data, dan kecerdasan buatan. Lalu, siapa sih pencipta bahasa Python? Bahasa Python sendiri diciptakan oleh seorang programmer bernama Guido van Rossum pada akhir 1980-an dan dirilis pertama kali pada tahun 1991. Van Rossum menciptakan bahasa ini dengan tujuan untuk membuat bahasa pemrograman yang mudah dipahami dan efisien untuk digunakan. Python menjadi sangat populer dalam beberapa tahun terakhir karena kemampuannya dalam mempermudah pengembangan aplikasi dan mempercepat proses pemrograman. Saat ini, Python menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer dan sering digunakan oleh developer di seluruh dunia. Di gambar pada sebelah kiri ini adalah Guido van Rossum yang menciptakan bahasa Python. Lalu about Python. Yang pertama, adapun hal yang membuat Python spesial, yaitu mudah untuk dipelajari, mudah untuk mengajari, mudah untuk digunakan, mudah untuk dipahami, dan mudah untuk diperoleh, diinstal, serta digunakan. Yang kedua, Python memiliki dua pesaing, yaitu Perl, bahasa script yang dibuat oleh Larry Wall, dan Ruby, bahasa script yang dibuat oleh Yukihiro Matsumoto. Yang ketiga, Python memiliki beberapa versi, yaitu Python 2. Python 2 adalah versi lama dari Python asli. Perkembangannya dihentikan karena perkembangannya telah buntu, tetapi Python 2 masih tetap ada. Lalu ada Python 3. Python 3 adalah versi terbaru, tepatnya yang saat ini populer. Bahasa ini sangat berbeda dengan Python 2, meskipun sangat mirip dan banyak sekali perbedaannya. Salah satunya adalah sintaks. Lalu ada compilation versus interpretation. Yang pertama adalah proses. Pada compilation, proses kompilasi mengubah seluruh kode sumber menjadi kode mesin dalam satu tahap sebelum program dijalankan. Pada interpretasi, proses interpretasi mengubah kode sumber menjadi kode mesin dalam beberapa tahap saat program sedang dijalankan. Yang kedua ada waktu dieksekusi. Pada compilation, program yang dikompilasi biasanya memerlukan waktu eksekusi yang lebih cepat, karena kode mesin yang dihasilkan dapat langsung dieksekusi oleh komputer. Di interpretasi, program yang diinterpretasi memerlukan waktu eksekusi yang lebih lama, karena setiap baris kode harus diterjemahkan menjadi bahasa mesin saat program dijalankan. Lalu ada debugging. Pada compilation, debugging kode yang dikompilasi dapat menjadi lebih sulit, karena kesalahan dalam kode hanya terdeteksi setelah proses kompilasi selesai. Pada interpretasi, debugging kode yang diinterpretasi dapat lebih mudah karena kesalahan yang dapat ditemukan saat program sedang dijalankan. Yang keempat ada portabilitas. Pada compilation, program yang dikompilasi umumnya lebih portable karena kode mesin yang dihasilkan dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi dan arsitektur yang berbeda. Sedangkan di interpretasi, program yang diinterpretasi kurang portable karena program memerlukan interpretasi pada setiap sistem operasi dan arsitektur yang berbeda. Lalu yang kelima ada contoh bahasa pemrograman. Pada compilation, contoh bahasa pemrograman yang biasanya dikompilasi adalah C, C++, dan Java. Sedangkan di interpretasi, bahasa pemrograman yang biasanya diinterpretasi adalah Python, Ruby, dan PHP. Lalu, kesalahan sintaks. Pada compilation, kesalahan sintaksis dalam kode biasanya tidak terdeteksi hingga proses kompilasi dilakukan, sedangkan pada interpretasi, kesalahan sintaksis dalam kode biasanya terdeteksi saat program sedang diinterpretasi. Lalu yang terakhir ada memori. Pada compilation, program yang dikompilasi cenderung memerlukan lebih sedikit memori karena tidak memerlukan interpreter yang harus dijalankan. Sedangkan pada interpretasi, program yang diinterpretasi cenderung memerlukan lebih banyak memori karena harus menjalankan interpreter yang saat program dijalankan. Lalu ada family of Python. Nah, di Python ini juga memiliki keluarganya. Yang pertama ada CPython. CPython adalah penerjemah atau implementasi Python default dan paling banyak digunakan. Ditulis dalam C karena ini adalah implementasi Python asli. CPython memiliki kompatibilitas tertinggi dengan berbagai paket dan modul Python. Di sebelah kanannya ini adalah lambang dari CPython. Lalu yang kedua ada Jython, adalah implementasi alternatif dari bahasa pemrograman Python yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java.
Jython menjalankan kode Python di atas mesin virtual Java, sehingga memungkinkan pengembang untuk menggunakan Python untuk mengakses Java API dan memanfaatkan fitur Java. Di sebelah kanannya adalah lambang dari Jython. Lalu yang ketiga adalah Cython. Cython adalah sebuah compiler yang memungkinkan Anda menulis kode Python dengan sintaks dan struktur yang sama seperti Python biasa, tetapi dengan menambahkan fitur dan kemampuan bahasa C ke dalamnya. Cython menghasilkan kode Python yang dioptimalkan secara statis, yang berarti kode tersebut dikompilasi menjadi bahasa C dan kemudian dikompilasi menjadi bahasa mesin. Cython sangat berguna untuk mempercepat kode Python yang intensif, komputasi, atau memanggil kode C atau C++ yang ada. Di sebelah kanannya adalah lambang dari Cython. Lalu, keluarga yang terakhir adalah PyPy. PyPy adalah implementasi Python yang telah ditulis dalam bahasa Python itu sendiri dan merupakan alternatif lain untuk si Python karena telah dibuat sambil mengingat spesifikasi bahasa Python. Ini paling kompatibel dengan si Python, memungkinkannya menjalan framework kerja web. Pada sebelah kanan adalah lambang dari PyPy. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.